Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang Fathul Makkah, mulai dari sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah serta faktor apa yang mendorong terjadinya Fathul Makkah. Nah, setelah peristiwa Fathul Makkah tadi, ada lagi satu peristiwa besar, yakni Haji Wada. Haji Wada. Jadi, Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, atau nama lainnya adalah haji perpisahan. Haji Wada ini dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Pada saat melaksanakan haji ini, Rasulullah juga berpamitan dengan berkata, "Siapa tahu aku tidak lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini." Itu adalah salah satu isyarat perpisahan dari Rasulullah. Rasulullah SAW saat itu mendorong seluruh kaum muslimin untuk diajak berhaji bersama-sama. Maksud dan tujuan Rasulullah mengajak semua kaum muslimin untuk haji bersama-sama adalah Rasul ingin menunjukkan bagaimana cara haji yang sebenarnya yang disyariatkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh kaum muslimin itu. Ajakan Rasulullah ini tentu disambut antusias oleh kaum muslimin karena mereka sudah sangat rindu dengan Ka'bah. Maka berkumpullah jamaah itu dari segala penjuru negeri berjumlah 100.000 jamaah. Mereka datang ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat duhur di Masjid Nabawi, Rasul menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Kemudian rombongan ini berangkat menuju di Al-Hulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, itu bertepatan dengan hari Tarwiyah ya, maka beliau berangkat menuju Mina, kemudian sholat 5 waktu di sana. Kemudian pagi harinya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan ke Arafah. Dan di sana sudah ditemukan tenda yang terpasang di Namirah. Di sana sudah ada sekitar 144.000 orang yang berkumpul. Kemudian Rasulullah bangkit dan menyampaikan khutbahnya. Nah, di dalam khutbah itu terdapat 8 poin penting. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau. Dan berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan suatu kaum dengan kaum yang lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikan zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Nah, itu 8 poin penting dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Haji Wada. Jadi selain dikenal sebagai Haji Wada, haji ini juga dinamai yang pertama Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam. Sebagaimana haji itu juga menjadi rujukan kaum muslimin dan pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrikin. Jadi di sana Rasulullah
untuk yang pertama dan terakhir mengajarkan kita bagaimana sebenarnya tata cara melaksanakan ibadah haji, dan itu tidak sama dengan apa yang dilaksanakan oleh kaum musyrikin. Nama lain haji wada yang kedua yakni hajat al-balag atau haji penyampaian. Karena dalam khutbahnya Rasulullah tadi beliau menanyakan kepada jamaah dengan kalimat, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Jawaban ini memang Rasulullah inginkan agar menjadi saksi di hari kiamat besok bahwa Rasulullah memang telah menyampaikan ajaran Islam tersebut. Secara khusus juga Rasulullah sudah menyampaikan secara rinci tentang bagaimana melaksanakan ibadah haji secara lisan dan prakteknya juga. Yang ketiga, nama lain haji wada yakni hajat at-taman atau haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf, turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya. Nah, itu tentang haji wada. Nah, sekembalinya dari haji wada itu pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya Rasulullah dari makam Al-Baqi, Rasulullah singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, di sana Rasulullah juga merasakan sakit kepala yang kemudian kok semakin hari semakin sakit hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 623 Masehi, Rasulullah SAW wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oke, jadi itu tadi rangkaian kejadian dari Fathul Makkah hingga Haji Wada. Sekian dulu pembahasan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.